Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 Farmasi B 2018 Universitas Perjuangan Tasikmalaya yang beranggotakan Anis Hoerunisa, Deandra Anggita Fatmala, Dina Fitri Nursifa, Fahrul Ulum, dan Feni Krisduyantika. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang farmakoterapi diare dan konstipasi. Apa itu diare? Diare adalah kondisi di mana terjadi frekuensi defekasi yang abnormal, yaitu lebih dari 3 kali per hari serta konsistensi feses yang cair. Kemudian, patofisiologi penyebab diare terdiri dari 4 mekanisme: perubahan transmorion aktif, perubahan dalam motilitas usus, peningkatan osmolaritas luminal, dan peningkatan tekanan hidrostatik jaringan. Klasifikasi diare. Berdasarkan waktunya, diare terdiri dari 2 macam. Yang pertama, diare akut atau bersifat sementara, dan yang kedua, diare kronis yang berlangsung selama 2 minggu atau lebih. Sedangkan berdasarkan ada tidaknya infeksi, ada yang namanya diare spesifik atau disebabkan oleh virus bakteri, dan diare non-spesifik yang disebabkan oleh makanan. Penyakit diare menimbulkan gejala seperti mual, muntah, sakit kepala, dan diare lebih dari 3 kali sehari. Diagnosis dari penyakit diare itu sendiri, yang pertama analisis feses yang meliputi pemeriksaan mikroorganisme, darah, lendir, dan lain-lain. Yang kedua, visualisasi endoskopi dan biopsi usus besar. Dan yang ketiga yaitu radiografi. Terapi farmakologi untuk penyakit diare bisa dengan mengkonsumsi loperamid 2 mg, kolinpektin 30-102 ml, serta bisa dengan menggunakan oralit 4,1 gram per saset. Sedangkan untuk terapi non-farmakologi bisa dilakukan dengan cara memperhatikan kebersihan, mengkonsumsi makanan sehat, serta menghindari makanan yang merangsang peristaltik usus. Suatu ketika, seorang anak sedang duduk santai di depan rumahnya. Tiba-tiba datang seorang penjual es krim. Anak tersebut langsung menghampiri tukang es tersebut. Namun, ternyata es tersebut kurang terjaga kebersihannya, sehingga banyak sekali dihinggapi oleh lalat-lalat. Si anak tampak menikmati sekali es krim yang dibelinya. Tiba-tiba pada malam hari, dia merasakan sakit perut hebat. Keesokan paginya, ayah dan ibunya langsung membawa anak tersebut ke dokter untuk diperiksa. Sesampainya di dokter, si anak mengeluhkan BAB cair, kurang lebih sebanyak 5 kali sehari selama 1 minggu. Demam kurang lebih 5 hari, lemas, dan tidak nafsu makan. Diagnosa dokter mengatakan si anak tersebut mengalami diare akut. Setelah dilakukan pemeriksaan tekanan darah, didapatkan 970 mmHg dengan suhu tubuh 38,4 derajat Celcius dan berat badan 15,4 kg. Yuk langsung ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang konstipasi atau disebut juga dengan sembelit. Konstipasi adalah keadaan tertahannya feses atau tinja dalam usus besar pada waktu cukup lama karena adanya kesulitan dalam pengeluaran. Patofisiologi konstipasi mungkin primer, terjadi tanpa penyebab yang dapat diidentifikasi, atau sekunder akibat obat sembelit, faktor gaya hidup, atau gangguan medis. Klasifikasi konstipasi yaitu berdasarkan waktu. Ada konstipasi akut dan konstipasi kronis. Konstipasi akut berlangsung kurang dari 4 minggu dan konstipasi kronis berlangsung lebih dari 4 minggu. Untuk gejalanya, kesulitan atau nyeri buang air besar, kotoran yang keras, serta merasa perut tidak nyaman atau kembung. Terapi farmakologi dari konstipasi bisa dengan laktulosa 15-30 ml, bisa kodil tablet 5-15 mg, dan bisa kodil suppositoria 10 mg secara rektal.
Untuk terapi non-farmakologi bisa dengan mengkonsumsi serat seperti buah dan sayuran, serta rutin berolahraga. Ada seorang pasien berusia 30 tahun datang ke apotek dengan keluhan susah buang air besar, perut terasa kembung dan penuh sejak 5 hari yang lalu. Pasien tidak begitu makan sayur dan jarang berolahraga. Ketika defekasi, pasien mengeluhkan adanya rasa sakit karena feses keras. Pasien memiliki riwayat penyakit keluarga yaitu hipertensi, dan saat ini pasien sedang hamil 3 bulan dan sering mengalami muntah dan mendapatkan terapi metocloporamid dari dokter. Sekian video dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.